Bagaimana jika risiko terbesar bagi masa depan umat manusia bukanlah kejahatan, melainkan hilangnya refleksi secara diam-diam? Bagaimana jika keputusan paling merusak tidak dibuat oleh orang jahat, tetapi oleh orang-orang yang berhenti berpikir? Sejarah dipenuhi oleh para penjahat, diktator, kriminal, penindas. Tapi yang jarang disadari adalah bahwa di balik banyak tragedi terbesar peradaban ada orang biasa, guru, orang tua, tetangga. Bukan monster, melainkan individu yang pada titik tertentu berhenti mempertanyakan. Ini bukan soal kebodohan, bukan tentang EQ. Ini tentang semacam anestesi mental. Putusnya hubungan antara kesadaran dan penilaian. Filsuf Dietrich Bonhoeffer menyebutnya kebodohan fungsional. Namun untuk benar-benar memahaminya, kita perlu meninggalkan pandangan umum bahwa kebodohan itu lucu atau tidak berbahaya. Kebodohan yang dimaksud di sini adalah fenomena yang berbahaya. Karena ia tidak berteriak, ia tidak berargumen. Ia hanya mengulang-ulang ide tanpa filter, tanpa analisis, tanpa perlawanan. Bayangkan seorang insinyur brilian yang mulai menyebarkan kebohongan ilmiah, atau seorang dokter yang meninggalkan pengobatan berbasis bukti karena katanya, ini bukan orang bodoh. Ini adalah otak terlatih yang karena alasan emosional, sosial atau psikologis mematikan saklar keraguan. Bentuk kebodohan ini halus. Ia menyelinap ke dalam pertemuan keluarga, media sosial, bahkan pilihan suara. Dan yang paling mengganggu, ia sering datang dengan niat baik. Bonhoeffer mengalaminya sendiri. Ia adalah seorang pendeta Jerman yang melihat bangsanya terpelajar, maju, artistik, memeluk nazisme seolah-olah itu adalah kebenaran suci. Ia tidak mengamati dari menara gading. Ia berada di tengah-tengah kerumunan, melihat profesor universitas mendukung ide genosida, teman, tetangga, orang baik. Semuanya terbius oleh logika kelompok. Ia menyadari bahwa ada yang lebih buruk daripada kebencian, matinya pemikiran. Orang yang tidak merenung hanya mengulang, yang tidak berdiskusi hanya patuh, dan yang paling menakutkan, orang-orang ini merasa mereka sedang berbuat baik. Kebodohan dalam pengertian ini seperti kabut yang menyelimuti nalar. Ia bekerja seperti anestesi moral, tidak menimbulkan rasa sakit, tapi membuat kesadaran tertidur. Ini bukan pidato moralistik, ini psikologis. Eksperimen terkenal Stanley Milgram di tahun 60-an menunjukkan bahwa orang biasa ketika diperintah oleh otoritas bersedia memberikan sengatan listrik yang diyakini fatal kepada peserta lain. Mereka bukan sadis, mereka hanya patuh tanpa berpikir. Saat pikiran menyerah, kemanusiaan masuk ke mode otomatis, dan otomatis seperti yang kita tahu bisa berujung bencana. Lalu kenapa ini terjadi? Karena berpikir itu melelahkan, butuh waktu, butuh konflik batin, dan masyarakat kita tidak menghargai keraguan. Yang dihargai adalah kepastian, jawaban cepat, penilaian instan. Media sosial adalah contoh sempurna. Kamu didorong untuk bereaksi, bukan merenung, untuk membagikan, bukan mempertanyakan. Kalimat bombastis dapat tepuk tangan, argumen kompleks, hening. Algoritma melatih kita seperti anjing Pavlov. Satu like, satu klik, satu pujian. Begitulah kita menciptakan generasi yang tahu cara meniru, tapi tidak tahu cara menelaah kebodohan. Fungsional bukan datang dari ketidaktahuan. Ia datang dari kejenuhan, dari kelelahan, dari kelebihan rangsangan. Saat kita kelelahan secara emosional dan kognitif, kita cari jalan pintas. Dan jalan pintas jarang yang bijak. Pernahkah kamu menyadari bagaimana teori konspirasi terdengar lebih seru daripada kenyataan? Itu bukan kebetulan. Kebohongan yang dibungkus emosi selalu menang dari kebenaran yang telanjang. Dan disitulah bahayanya. Kebodohan fungsional terasa nyaman, terlihat aman, terasa mudah.
Bonhoeffer menulis dari penjaranya, terhadap kebodohan tidak ada argumen, bukan karena ia tak terkalahkan, tapi karena ia tuli. Ia tidak peduli pada logika, ia tidak berdiskusi. Ia hanya mengisi ruang, dan semakin besar ruang yang ia ambil, semakin sedikit tempat untuk pemikiran otentik. Apakah ini berarti kita sudah kalah? Tidak. Tapi ini berarti bahwa berpikir hari ini adalah tindakan perlawanan. Kamu ingin tahu apa yang benar-benar radikal di tahun 2025? Berhenti sejenak untuk memeriksa sumber. Menolak postingan yang hanya mengonfirmasi pandangan duniamu. Mengucapkan saya tidak tahu dengan kerendahan hati. Berdiskusi tentang ide tanpa menghancurkan manusia. Itulah bentuk perlawanan sejati, karena sistem saat ini ingin kamu bereaksi, bukan berpikir. Pendidikan formal tidak melindungi kita dari ini. Ada dokter lulusan kampus ternama menyebarkan hoaks seperti burung beo, dan ada orang sederhana berpendidikan rendah, bertanya dengan jujur dan mendekati kebenaran. Kuncinya bukan ijazah, tapi keberanian untuk meragukan. Meragukan itu sehat, bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan intelektual. Namun tidak semua orang siap membayar harganya. Berpikir itu menyakitkan, butuh konfrontasi, butuh mengakui bahwa kamu bisa saja salah, butuh keberanian untuk mulai dari awal. Kebodohan fungsional begitu populer karena nyaman, tapi kenyamanan kadang hanyalah penyamaran dari kehancuran. Lalu, apa penawarnya? Yang kita butuhkan adalah kerendahan hati kognitif. Kemampuan untuk mengakui bahwa kamu tidak tahu segalanya dan bahwa mungkin orang lain juga punya sesuatu yang layak didengar meski kamu tidak setuju. Itu artinya membaca artikel yang kamu tidak suka, bertanya, apa yang sedang saya abaikan? Menahan diri dari keinginan untuk menghina, untuk membagikan secara otomatis, untuk hanya mengonfirmasi keyakinanmu. Itu berarti mencari gesekan. Ketegangan, kompleksitas, pemikiran sejati, lahir dari gesekan, bukan dari kepastian. Dan inilah pesan yang paling mengganggu, tidak ada yang kebal. Tidak kamu, tidak saya. Saat kita merasa sudah kebal terhadap kebodohan, disitulah kita mulai jatuh ke dalamnya. Kebodohan fungsional tidak datang dengan peringatan. Ia berbisik, ia setuju dengan semua yang kamu pikirkan. Ia memakai pakaian dari keyakinan favoritmu. Dan karena itu, ia sangat berbahaya. Bonhoeffer mati karena berani berpikir, di masa ketika berpikir berarti kehilangan nyawa. Hari ini biayanya berbeda. Penolakan, pembatalan, ketidaknyamanan. Tapi nilai dari kebebasan batin tetap sama. Ini bukan ajakan untuk memberontak secara buta. Ini adalah undangan untuk sadar. Di dunia yang dikendalikan algoritma dan emosi buatan, berpikir sendiri adalah tindakan paling radikal. Jadi sebelum kamu membagikan sesuatu, tanyakan, ini benar atau hanya nyaman? Sebelum kamu mengikuti sebuah ide, pertanyakan, dari mana datangnya kepastian ini? Dan yang paling penting, ingatlah, kebodohan bukanlah cacat orang lain. Ia adalah pilihan yang bisa atau tidak kita ambil setiap hari. Karena pada akhirnya yang memisahkan kita dari barbarisme bukanlah pengetahuan, tapi keberanian untuk terus berpikir,